Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans pengguna Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lautan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah negosiasi Itadori dengan Higuruma yang berakhir dengan kegagalan, di mana penyihir tersebut yang justru mengeluarkan makhluk seperti arwah terkutuk di belakangnya untuk bersiap menghadapi Yuji dalam pertarungan cooling game. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 164 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 164 ini, Yuji bertarung melawan Higuruma, dan dia langsung merasakan domain expansion dari teknik yang pengacara tersebut keluarkan. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 164 ini adalah Koloni Tokyo 1, bagian keempat. Pada awal scene, kita dibelkan Itadori yang berhadapan dengan Higuruma. Dia melihat Shikigami yang ada di belakang pria tersebut. Yuji juga teringat kalau pria itu memiliki sekitar 100 poin, dan pastinya dia sudah membunuh sekitar 20 penyihir. Itadori tidak berani menyerang begitu saja. Jadi dia berencana untuk membiarkan penyihir itu menyerang terlebih dahulu. Lalu kemudian Yuji mengambil kuda-kuda bertahan. Namun di luar dugaan, Higuruma mengeluarkan domain expansionnya. Melihat hal itu, dengan sigap Itadori segera maju untuk menyerang. Dia berencana untuk mengalahkan penyihir itu lebih awal sebelum dia mengeluarkan tekniknya yang lain. Akan tetapi secara mengejutkan, serangannya itu tiba-tiba tertahan. Higuruma memberitahu jika di sini tindakan kekerasan macam apapun dilarang, dan itu berlaku untuk mereka berdua. Seketika pula Yuji kembali ke posisi awal dari tempat dia berdiri. Kemudian Higuruma pun meminta hakim untuk memulai acara. Ternyata Shikigami di belakangnya tersebut adalah hakim. Lalu hakim memberitakan perkara jika Itadori Yuji dicurigai telah memasuki toko pachinko sebagai pelanggan pada tanggal 16 Juli 2017. Dan saat itu, dia masih berusia di bawah 18 tahun. Mendengar hal tersebut membuat Itadori sendiri jadi mulai teringat akan hal yang dulu pernah dia lakukan. Higuruma memberitahu jika hakim mengetahui apapun soal individu yang ada dalam wilayah ini. Tapi dia meminta pemuda itu untuk tidak usah cemas, karena informasi tersebut tidak dibagikan kepadanya pula. Dan hukumannya hanya akan ditentukan berdasarkan tuntutan mereka saja. Kemudian dia memunculkan sebuah amplop sambil berkata, jika dengan bukti ini sebagai satu pengecualian. Yuji yang melihat amplop tersebut tiba-tiba muncul begitu kaget. Higuruma memberitahu jika ini adalah bukti mengenai kasus yang diajukan oleh hakim. Selain itu, ini belum tentu memastikan kecurigaan yang dijatuhkan kepadanya juga, dan dia tak akan mengatakan apa isinya kepadanya. Terlebih lagi, Yuji harus mengajukan kasusnya tersebut demi menghapus kecurigaan dan memenangkan keputusan tidak bersalah dari hakim. Itadori yang mengetahui jalannya teknik kutukan itu berpikir, dia tidak mengira jika pria yang ada di hadapannya ini benar-benar seorang pengacara. Menurutnya, Higuruma adalah tipe penyihir modern. Hal itu membuat Yuji jadi teringat akan pembicaraannya dengan Tengen sama beberapa waktu yang lalu. Saat itu Master Tengen memberitahu jika sebuah wilayah itu lebih dari cuma teknis standar bagi penyihir masa lalu jika dibandingkan dengan sekarang. Alasannya adalah karena banyaknya domain. Saat ini adalah pasti kena dan pasti bunuh. Tapi di masa lalu faktor pasti mati itu tidak ada. Untuk memberikan pasti kena, mereka harus membuat aturannya sendiri pada subjek wilayah. Itu adalah standar dari domain di masa lalu. Tapi karena para penyihir menggemari metode pasti bunuh, kondisi untuk membuat sebuah wilayah meningkat tinggi, dan wilayah menjadi teknik tingkat tinggi yang membuat pemakainya semakin sedikit. Itadori menyimpulkan jika artinya domain ini bukan pasti membunuh. Ini tak bisa melukainya secara fisik, dan ini membutuhkan aturan yang dijelaskan sedemikian rupa agar bisa aktif. Higuruma menjelaskan kalau hanya ada satu kesempatan untuk membuat pernyataan, dan itu juga berlaku bagi mereka berdua. Setelah lawannya itu selesai, maka dia juga hanya memiliki satu kesempatan saja untuk membuat pernyataan dengan buktinya ini sebagai pertimbangannya.
Dan terakhir, hakim akan memberikan keputusan berdasarkan 6 kode. Yuji bertanya, apa yang akan terjadi kalau ternyata dia diputuskan bersalah? Higuruma menjawab, jika itu bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Tapi sebagai kompensasi, dia akan menjelaskan satu hal. Lawannya itu memiliki 3 pilihan, diam, pengakuan, dan penyangkalan. Untuk pernyataan palsu juga termasuk ke dalam pilihan penyangkalan. Mendengar penjelasan itu membuat Itadori jadi penasaran. Apakah dia juga boleh berbohong meskipun berada di pengadilan? Menurut Higuruma, kalau semua orang mengatakan yang sebenarnya, maka mereka tidak akan membutuhkan pengadilan. Lalu dia pun meminta lawannya itu untuk mengatakan alasannya. Itadori pun terdiam sesaat. Dia teringat ketika momen tersebut memang masuk ke toko pachinko itu, dan dia juga yakin akan menang. Kalau Yuji mau mengaku tidak bersalah, maka dia tak akan bisa menghindar dari tidak berbohong. Dia juga harus memikirkan isi dari amplop bukti yang dibawa oleh Higuruma. Menurutnya, ini belum tentu memastikan kecurigaan yang dijatuhkan kepadanya. Akhirnya Itadori mengaku jika dia telah memasuki toko pachinko, tapi dia hanya meminjam kamar kecil karena panggilan alam secara tiba-tiba. Dan benar saja, dia pun diputuskan tidak bersalah. Yuji sebenarnya tidak tahu apakah peringanan hukuman juga dipertimbangkan di sini. Tapi yang jelas ini akan memberinya kesan yang baik. Mendengar putusan tersebut, Higuruma pun membuka isi dari amplop yang dia bawa. Ternyata itu adalah foto di hari insiden yang diambil dari kamera CCTV toko kelontong di dekat Maji Vegas, di mana Itadori bisa menukar uang untuk kemenangannya. Wajah dan ciri-ciri tubuhnya sangat cocok dengan pemuda itu. Jadi sekarang lawannya tersebut sudah mengakui kalau telah memasuki toko, dan foto ini menunjukkan soal foto kamar kecil itu jadi sangat meragukan. Kemungkinan besar Itadori memang memasuki toko untuk bermain walau berusia di bawah 18 tahun. Mendengar penyangkalan tersebut membuat Yuji jadi makin bingung. Higuruma menjelaskan jika toko itu dengan jelas menolak pelanggan berusia di bawah 18 tahun. Jadi itu adalah kejahatan masuk tanpa izin. Pasal 130 akan tindakan kejahatan karena di bawah hukum bisnis hiburan. Anak di bawah umur sendiri tak bisa secara langsung dihukum. Yuji merasa jika itu tidak adil karena alasan apapun yang dia buat akan percuma saja. Menurut Higuruma, di Jepang, di mana berjudi itu ilegal, toko dan kasir penukar hadiah adalah subjek berbeda dalam hukum. Ada kasus juga di mana beberapa toko memakai kasir penukaran yang sama, dan Itadori cuma dicurigai atas memasuki Maji Vegas. Dalam hati Higuruma, sebenarnya yang harus pemuda itu lakukan adalah cukup dengan menyangkal tuduhan itu, dengan mengatakan dia bahkan tidak pernah mendengar soal toko itu saja. Kemudian hakim menjatuhkan putusan jika Itadori telah bersalah dan hukumannya adalah penyitaan. Tidak lama setelah itu, mereka kembali ke gedung teater. Yuji merasa jika tidak ada yang berubah dengan dirinya, meskipun dia telah diputuskan bersalah. Namun secara mengejutkan, Higuruma maju dan memukul pemuda itu menggunakan pemukul kecilnya. Lalu secara tak terduga, dia kembali memukul Yuji menggunakan tokat pemukul yang berukuran raksasa, yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Itadori yang menahan serangan itu merasa jika palu ini sepertinya bisa dipanggil dan hilang dengan bebasnya, serta lawannya ini sepertinya bisa mengubah ukurannya sesuka hati. Efek serangan tersebut membuat Yuji terjatuh dan menabrak beberapa kursi di belakangnya. Selesai melancarkan serangan barusan, membuat Higuruma berkomentar jika lawannya ini ternyata lumayan tangguh. Ternyata Yuji sendiri yang telah menerima putusan hakim tadi membuatnya tidak bisa mengeluarkan energi kutukan. Tidak disangka, energi kutukan milik Itadori telah disita. Bagaimana dia akan bisa keluar dari situasi yang terjadi? Apakah Yuji akan mampu membalikan keadaan? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 164 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 164 yang isinya memperlihatkan Yuji yang menerima putusan bersalah dari domain expansion yang Higuruma keluarkan, sehingga membuat energi kutukan yang Itadori miliki jadi tidak bisa dia keluarkan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya.
Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang mau nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.